Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah pindah ke dalam hidup dan mengasihi saudara seiman. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita. Dalam seluruh Alkitab, perkataan pindah dari dalam maut ke dalam hidup hanya tercantum di dua tempat. Yang pertama tercantum dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Yang kedua tercantum dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 5 ayat 24 mengatakan, "Siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Di sini dikatakan, orang yang percaya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kemudian 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 mengatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita. Berpindah dari dalam maut ke dalam hidup mempunyai satu bukti, yaitu mengasihi saudara seiman kita. Saudara-saudara, jika kita bertanya kepada seseorang, bagaimana Anda mengetahui bahwa diri Anda telah beroleh hidup yang kekal? Mungkin ia akan menjawab, firman Allah mengatakannya. Tetapi jawaban seperti ini tidak dapat diandalkan. Sebab ia bisa saja berkata demikian berdasarkan otaknya. Hatinya belum tentu benar-benar percaya kepada firman Allah. Sebab itu dalam suratnya, Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang mengaku dirinya telah menerima hidup yang kekal, ia pasti memiliki suatu bukti. Kalau ia mengaku dirinya telah menjadi milik Allah, pada dirinya pasti ada satu ekspresi, pasti ada satu kesaksian. Ekspresi dan kesaksian itu adalah mengasihi saudara. Mengasihi saudara ini berbeda dengan hubungan pertemanan kita dengan sejumlah orang. Anda mungkin sangat menyukai, menyanjung, dan menghormati teman Anda. Tetapi perasaan Anda terhadap teman tentu berbeda jika dibandingkan dengan perasaan Anda terhadap saudara kandung Anda. Orang yang dilahirkan oleh ibu Anda adalah saudara kandung Anda. Dan terhadapnya, secara otomatis Anda mempunyai perasaan yang istimewa. Perasaan itu adalah perasaan kasih yang spontan. Adanya perasaan yang demikian membuktikan bahwa Anda dengan dia adalah sekeluarga. Saudara-saudara, demikian pula, misalkan di sini ada orang yang berbeda sama sekali dengan Anda, baik dalam hal penampilan, keluarga, pendidikan, sifat, maupun kesenangan Anda. Tetapi karena dia juga telah percaya kepada Tuhan Yesus, maka terhadapnya Anda mempunyai perasaan yang tak terkatakan. Bahkan Anda merasa ia lebih akrab daripada saudara kandung. Jika Anda memiliki perasaan yang demikian, ini membuktikan bahwa Anda telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam batin Anda terdapat satu kasih yang membuktikan bahwa percaya yang Anda miliki itu benar. Dan karena percaya yang dulu Anda miliki itu benar, maka Anda memiliki suatu kasih yang tak terkatakan. Hati yang mengasihi saudara seiman ini memang sangat istimewa. Hati ini dapat mengasihi saudara bukan karena saudara itu sewatak dengan kita atau karena alasan yang lain,
melainkan hanya karena satu alasan, yaitu karena dia adalah saudara seiman kita. Mungkin pendidikan, tabiat, keluarga, pendapat, dan pandangannya berbeda dengan diri Anda. Namun Anda mengasihi dia. Karena dia percaya kepada Tuhan, Anda juga percaya kepada Tuhan. Dia dengan Anda sama-sama menjadi saudara. Maka dengan sendirinya Anda dapat memiliki persekutuan dengan dia. Anda mempunyai satu perasaan dalam batin yang tak terkatakan terhadap dirinya. Perasaan inilah yang membuktikan bahwa Anda telah pindah dari dalam maut masuk ke dalam hidup. Jika Anda mengasihi saudara, Anda tahu bahwa Anda telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudari dalam Tuhan, mengasihi saudara adalah bukti percaya yang sejati. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk mengetahui dan membedakan iman yang sejati dengan iman yang palsu. Allah tidak mengaruniakan kepada kita hidup kekal yang menyendiri, melainkan hidup kekal yang Allah berikan dengan spontan menuntut kita untuk mendekati orang-orang yang sama-sama beroleh hidup kekal itu. Hidup kekal itu menuntut kita untuk saling mengasihi dan akrab dengan saudara-saudara seiman kita. Haleluya! Atas berkat yang luar biasa ini, kita tahu kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara seiman kita. Orang yang memiliki perasaan demikianlah yang disebut telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena melalui mendengar perkataan-Mu dan percaya kepadamu, kami sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hari ini, melalui firman-Mu, kami juga tahu dengan pasti bahwa kami sudah pindah ke dalam hidup, karena kami mengasihi saudara seiman kami. Tuhan, inilah bukti yang indah dan ekspresi yang luar biasa dari hidup kekal yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang penuh kasih, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.